Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan kembali membahas sekaligus mereview serial animasi Balpil. Kali ini adalah episode ke-9. Nggak nyangka ya, udah cepet banget, tiba-tiba udah 9 aja, nggak kerasa banget. Di episode sebelumnya ada banyak sekali hal yang terjadi. Aku pengen banget nonton episode ini karena judulnya mengerikan sekali. Judulnya Jadian. Episode ke-9 ini judulnya Jadian. Aku agak khawatir dengan judulnya karena kayaknya aku bakalan tahu siapa yang bakalan jadian di sini. Edo dan Lingling, semoga aja enggak ya. Aku agak takut bayanginnya sih. Untuk situasinya sekarang sedang tidak memungkinkan untuk mereka jadian karena kita coba nonton aja deh. Tahun 2088, kita balik lagi ke masa depan. Silas. Oh, apa kira-kira ya ada yang dalam kartu itu? Ikan kecilnya tidak mengganggu lagi, Grandmaster. Oh iya, kemarin Lingling sempet itu ya, sempet sadar sedikit ya. Teman-temannya juga tak akan bisa mengganggu buyutku. Emang kuncinya ada di Lingling sih kayaknya sih. Kondisi bumi semakin memburuk. Iya, di masa depan kondisinya semakin memburuk ya. Sebenarnya sih mereka berdua ini kan ada di tempat yang sama, ada di bumi yang sama. Harusnya Anda itu bekerja sama. Nanti kalau buminya kenapa-napa, Anda juga nanti kenapa-napa. Silas ini aku kurang paham loh. Ya, aku tahu kalau dia ada dendam masa lalu sama si Budi. Cuman, ya dia tetap tinggal di bumi gitu kan. Easy NFT for you and me. Lingling beneran makin dekat dong. Jangan-jangan yang judul jadian itu. No. Ada apa tuh? Jadian ya. No. No. Edo nembak Lingling jadi pacarnya. Aduh. Terima kasih teman-teman, karena ini hari yang membahagiakan untukku. Kalian semua, aku traktir minum. Makasih ya Doling. Kalian Doling. cakep banget deh. Doling. Makasih ya Anya. Edo, sekalian dong. IZNFT jadi sponsor prom kita tahun ini. Boleh, asal Lingling mau datang bersamaku saat prom nanti. Ya Lingling mau lah. Masa nggak mau sih? Anya. Kabar baik teman-teman. Gini ya. Bukannya aku nggak suka mereka jadian ya, tapi kondisinya ini bener-bener tidak enak dilihat karena Lingling sedang dalam itu kan. Sementara kita tahu Edo juga di sini posisinya dia lagi di posisi yang salah. Jadinya aku kasihan sama Linglingnya, juga kasihan sama Edo-nya sih. Ini masa lalunya Budi ya sama si Silas. Oh, oke. Jadi mereka tinggal di bunker gitu ya. Begitu mereka keluar, mereka melihat akan pohon. Bumi hijau kembali. Oh, mereka melihat itu ada daun. Kita Kebayang gak sih tinggal di masa depan kayak gitu, dimana di semua rusak, mereka begitu seneng ngelihat daun. masalah yang mencampakkan aku, membuatku terbuang. Oke Budi, aku harap ada penjelasan di sini dari Budi ya. Atau nggak apa-apa sih. Mungkin Budi memang agak sedikit. Jadi gini, mereka sempat kerja sama dan lalu ketika proyeknya gagal, Budi menyalahkan Silas sendiri, Yan, sebagai penyebab utama kesalahan itu. Katanya Silas kayak gitu. Makanya Silasnya agak-agak gimana gitu waktu Budinya dipuja-puja sebagai sang penyelamat, penyeimbang dan segala macam. Ya, make sense. Aku pun bakalan ngerasa kayak gitu sih. Cuman ya, ini bumi tempat kalian berdua tinggal. Kalau bumi rusak, kalian semua kacau. Apa maumu? Duel 1 lawan 1. Duel. Serius. Di saat-saat seperti ini. Feelingku bilang Edo punya rencana lain sih. Like, kita udah lihat ya kalau Edo udah latihan. Oh, oke. Mereka beneran langsung Sebenarnya kau kan dalam semua kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. langsung dong. Apa tujuanmu? Aku ngerasa sih meskipun mereka berantem di sini tanpa armor, tapi kemampuan mereka udah kemampuan satria, udah beda sama yang lain. Karena kita lihat juga setelah Edo memakai cincin, kekuatannya Edo bener-bener berubah kan ya. Binsar aku yakin juga sama sih, meskipun nggak sefull kuat ketika memakai armor ya. Untuk memberikan kado spesial pada buyutku. Oh iya, oke. Ini pertarungan pertama Komodo berarti. Dang. Oke. Sudahlah Edo. Masalahmu apa sih?
Tanpa armor, Binsar lebih unggul daripada Edo. Sudah terbukti. Aku tak akan tenang kalau bacotmu itu masih saja mengeluarkan suara. Oh, dia harimau, dia suka mengaum. Oke, itu nggak adil ya. Saya membawakan hadiah dari masa depan. Segera Aku berikan. excited sama kemunculannya Komodo, tapi aduh, Binsar. Semoga yang lain datang sih. Konsumnya keren banget ya, warnanya hitam dengan perpaduan garis-garis merah. Gila lah ya, cakep banget. Oke. Dikeroyok dong. Yes! Wara. Oke, Made. Beraninya keroyokan. Oh, shut up. Tadi kalian 2 lawan 1 disebut apa? Ya, keroyokan juga kan? Dasar cunguk. Aku suka timnya Balpil ini bener-bener timnya bineka warna-warni ya. Sementara mereka dominasi warna hitam dan merah. Bener-bener kayaknya Binsar sama Edo ini bener-bener rival head to head banget ya. Jadi awalnya memang gara-gara saingan suka sama Ling Ling, jadinya semakin jauh. No. Akan kuhabisi kau sekarang. Aku tak paham apa yang kau lakukan ke Ling Ling. Tapi aku yakin Ling Ling yang sejati tak akan suka pada cowok bengis dan egois macam kau. See? Makanya aku tadi bilang kasihan sama Edo. Ling Ling gak bakalan suka. Kalau Ling Ling itu orang yang paling peduli dengan sekitarnya, Yes. ia tak akan suka melihat orang yang punya kuasa dan bertingkah seenaknya. Exactly. Orang macam kau pasti membuatnya jijik. Bener, tapi itu 100% bener. Kau boleh bilang nggak suka sama kenyataan itu, tapi itu bener. Mereka kuat kok sebenarnya kok. Hanya mungkin mereka tadi nggak tahu kemampuan lawannya itu. Oke, Binsar. Aku udah nunggu sebenarnya dari tadi sakarnya itu kan. Kalian nggak bisa kok. Mengapa mereka mengambil zat itu? Zat inilah yang membuat bumi menjadi layak untuk dihuni makhluk hidup. Tapi zat itu dicuri oleh seseorang, sebuah pihak. Dan kayaknya bukan pihaknya Silas. Bukan. Ini kayak pihak ketiga yang kita lihat kemarin nggak sih? Yang alien dari luar angkasa itu. Kayaknya itu sih, itu pihak musuh yang sebenarnya sih. Cicitmu dari masa depan sudah menyiapkan pasukan dari dimensi lain untuk membantu dirimu. Tapi apakah worth it, Edo? Ling Ling yang sejati. Ya, Ling Ling yang sejati. Coba dipikirkan, apakah worth it untuk sejauh itu memakai pasukan segala macam? Apakah pantas untuk dilakukan jika sebenarnya sejati yang kau inginkan itu tidak tercapai? Apakah diri Edo yang sejati sebenarnya menginginkan semua kekacauan ini? Dia bukan orang yang seperti itu. Edo bukan orang yang seperti itu. Dia cuma marah dengan keadaan, dengan situasi yang dia dapatkan, karena dia lebih keterpojok dengan segala macam keadaannya. Apa Pak Budi yakin akan bertemu dengan dia? Dia siapa ini? Apakah seperti yang kupikirkan? Apa kabar, Silas? Oh, iya dong. Oke. Full episode 10 premier di Hari Pahlawan 10 November. Oke, episode selanjutnya kayaknya bakal ada kerjasama antara Silas dan juga Budi. Mereka bakal kerjasama untuk menghadapi serangan dari luar angkasa. Kenapa aku yakin? Karena menurutku pihaknya Silas itu nggak tahu kalau bumi sedang diserang sama orang dari luar angkasa. Silas nggak tahu. Menurutku Silas itu tahu kalau bumi keadaan menjadi hancur seperti ini karena cuaca alam, karena bencana alam. Dia cuma taunya itu. Dia nggak tahu kalau inti bumi ini ada yang mencuri. Makanya itu benar-benar rusak semuanya dari dalam gitu kan. Jadi ketika Budi ngasih tahu sama dia kalau ada pihak ketiga, ada orang dari luar angkasa, dari luar bumi yang sedang berusaha menghancurkan bumi dari dalam. Kita harus kerjasama karena kita tinggal di bumi ini bareng-bareng. Kalau bumi ini hancur, kita semua berbahaya, kita bisa celaka semuanya. Jadi kayaknya setelah dengar itu, Silas akan mengkesampingkan urusan pribadinya. Dia punya masalah pribadi, dendam sama Budi, oke. Tapi itu urusan nanti. Sekarang kerja sama dulu, akur dulu untuk menghadapi masalah dari luar angkasa. Dan kalau Silas memang sama Budi ini jadi akur, ini kayaknya bakalan berakibat sama Edo yang ada di masa lalu. Karena Edo ini jadi kayak gini gara-gara dikendalikan sama Silas. Kalau Silas dan Budi akhirnya kerja sama, Balpil bisa dikembalikan ke masa lalu untuk memberikan pesan kepada mereka. Mungkin akan mengajak Edo sebagai Satria Komodo untuk bergabung kepada Satria Binekas. Jadi mereka langsung berlima,
plus sama Ling Ling. Ling Ling mungkin akan dikembalikan itu pikirannya dan segala macam, dan mereka akan menjadi 4 kuat 5 sempurna, ya kan? Edo itu bukan orang yang jahat, dia orang yang baik, dia memikirkan sesama, ya kan? Dia menyelamatkan anak yang ada di kecelakaan waktu itu, kita ngelihat semua. Jadi kayaknya Edo ini bisa dilarikan ke baik, dia cuma sedang dikendalikan oleh Silas. Seperti yang aku bilang tadi, keadaan memaksa dia karena dia kurang beruntung dan segala macam, ada rasa kekesalan di hatinya yang akhirnya dimanfaatkan sama Silas. Kasian sih. Aku harap sih setelah ini mereka bisa baikan dalam kondisi yang lebih memungkinkan, ya kan? Mungkin mereka bisa jadian dengan sebenar-benarnya jadian. Tapi Binsar gimana? Binsar juga suka sama Ling Ling sejak lama. Jadi itu bakalan kalau mereka satu tim ada Ling Ling, ada Binsar, ada Edo. Itu situasi bakalan canggung banget, gila. Oh my god. Tapi aku suka tadi waktu Binsar benar-benar berusaha menyadarkan Edo. Dia nggak peduli kalau yang di depannya itu saingan untuk mendapatkan cintanya. Tapi dia cuma pengen semuanya sadar. Ling Ling yang sejati nggak bakalan suka kok kamu kayak gini. Jadi benar-benar pengen menyadarkan dia biar mengeluarkan sejatinya dia, biar mungkin bisa disukai Ling Ling dengan sepenuh hati, Ling Ling yang asli gitu kan. Dan aku juga suka Binsar saat itu dalam wujud armor tapi nggak ada helmnya ya. Itu shotnya keren banget. Ini pertama kalinya aku ngelihat mereka dengan kostum tapi tanpa helmnya. Keren banget, aku suka banget bentuknya. Aku jujur lebih suka kayak gitu sih. Aku lebih suka badannya berarmor tapi tanpa helm ya, lebih kelihatan sesuatu gitu kan, lebih kelihatan ada sosok di dalamnya. Tapi berarmor juga bagus sih, menyembunyikan identitas kan. Jadi prediksiku, episode ke-10 adalah saatnya di mana Balpil kembali dari masa depan. Oke, segini dulu reviewku untuk Balpil episode 9. Dikit lagi episode 10, sebentar lagi kita bakalan menghadapi akhir dari season. Itu kalau memang benar episode 10 adalah episode terakhir dalam season 1 ya. Nanti kita nantikan aja pengumumannya. Mungkin bakalan ada pengumumannya. Kalau ini adalah episode terakhir dan segala macam, lagi pula kita nunggunya juga nggak terlalu lama ya. Jujur nggak nyangka juga sih udah sejauh ini aku nonton dari awal itu episode 1 itu udah kerasa cukup lama ya. Dan nggak kerasa kita udah nyampe di penghujung season aja, udah nyaris episode terakhir aja. Makin kesini ceritanya makin seru. Dan aku nggak sabar sih nunggu Satria Komodo ini bener-bener gabung sama kelompok mereka, bener-bener bisa jadi full kelompok gitu kan. Interaksi antara mereka semua, Edo sama Binsar ketika mereka udah akur itu kayaknya bakalan menarik. Mungkin mereka tetap bakalan saingan atau apa, mungkin bakalan jadi semacam Naruto Sasuke kayak gitu kan, yang sahabat tapi saingan, mungkin bakalan kayak gitu sih. Kalau kalian udah nonton reviewku ini, aku harap sih kalian udah nonton episodenya langsung ya. Atau kalau belum, episode 9 dari serial animasi Balpil itu ada di channel YouTube-nya Balpil. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti aku juga tulis link untuk playlist episode 1 sampai episode 9 ya. Jadi buat kalian yang belum nonton full dari episode 1 sampai yang terbaru, kalian bisa nonton. Dukung terus serial animasi dari Indonesia. Toh ini juga bisa kalian tonton gratis, ada di YouTube. Kenapa enggak ya kan? Jadi jangan lupa subscribe ke channel YouTube mereka ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.